Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana kita juga membuka majelis ini dengan berusaha bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan khususnya nikmat iman, nikmat yang termahal di dunia, nikmat yang tidak bisa ditukar dengan harta benda, dan Allah berikan kepada kita dengan sangat mudah pada hari-hari ini. Betul, secara dunia, secara harta, bisnis, kesehatan, kondisi tidak kondusif, tapi banyak orang, sekali lagi, secara ilmu, secara hidayah, secara iman, ini adalah momentum. Ini adalah momentum. Dan diantaranya adalah kajian kita dengan Riyadhus Shalihin yang kita mulai di pandemi ini. Dan semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita harus terus menguatkan syahadatain kita, bahwa kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang istiqomah, dan insya Allah ini pertemuan terakhir kita dengan bab al-istiqomah. Rasanya kita perlu mengangkat, atau tidak afdol kalau kita tidak mengangkat ucapan dari salah satu ulama yang begitu luar biasa, syekhnya Al-Khurasan, syekhnya Khurasan, ulamanya Khurasan di zamannya, dan namanya tetap harum sampai hari ini, Al-Imam Az-Zahid. Beliau seorang imam dan orang yang sangat zuhud, orang yang sangat zuhud. Salah satu gurunya Hatim Al-Asam, beliau adalah Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi, Abu Ali. Kita harus dengar ucapan dari para ulama klasik kita, jemaah, dan beliau salah satunya. Beliau salah satunya. Seorang ulama Khurasan, dan beliau pernah berbicara tentang keistiqomahan. Perlu kita angkat karena sangat berhubungan dengan kondisi kita sekarang, sangat related, dan langsung dari sumber klasiknya. Dan ucapan beliau ini bisa dicek dalam kitab Hilyatul Auliya karya Al-Imam Abu Nuaim. Mari kita bersama menikmati ucapan beliau. Kata beliau, arba'atu asya min tariqil istiqamah. 4 hal dari jalan menuju istiqamah. Atau 4 jalan menuju istiqamah.
Orang yang ingin istiqomah dia harus memiliki empat hal ini. Empat hal ini. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, la yatruku amrallahi li syiddatin tanzilu bihi. Kalau kita ingin istiqomah, kata beliau, jangan tinggalkan perintah Allah karena sesuatu yang berat yang kita alami. Jangan tinggalkan perintah Allah, atau bahasa simpelnya, jangan tinggalkan perintah Allah seberat apapun kondisi yang Anda alami. Mungkin itu kalau kita kasih terjemahan yang lebih simpel. Jadi jangan pernah tinggalkan perintah Allah seberat apapun kondisi atau musibah yang sedang kita alami. Jadi seberat apapun kondisinya, selalu patokannya apakah ini perintah Allah. Seberat apapun kondisinya, jangan pernah disorientasi. Minta pertolongan kepada Allah, lalu ikuti hal yang Allah perintahkan dan tinggalkan yang Allah larang, kecuali darurat. Itu pun kembali ke kaidah fikih dengan sangat ketat, ad-daruratu qaddar biqadariha. Darurat itu benar-benar sekedarnya dan hendaknya dikonsultasikan dulu dengan ahli ilmu. Karena sebagian kita berpikir ini sudah darurat, padahal bukan masa darurat. Ini darurat Ustadz untuk diri saya dan keluarga saya. Padahal ketika dicek, ini belum masuk kondisi darurat yang dijelaskan para ulama. Tapi hukum asalnya, seberat apapun jangan pernah tinggalkan perintah Allah. Jangan pernah kerjakan yang Allah larang. Sepahit apapun jamaah, seberat apapun kondisi hari ini yang menyerang finansial kita atau kesehatan kita atau perasaan kita, kalau kita ingin istiqomah, selalu berpikir jernih, hatinya mainkan, minta pertolongan sama Allah, lalu ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat bagaimana Hajar mencontohkan itu kepada kita? Istri mana yang tidak shock diminta untuk turun di lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada air, tidak ada binatang, bahkan onta pun nggak mau tinggal di sana, dan tidak ada onta pada saat itu di situ. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada manusia. Lembah yang dikenal dengan nama Bakkah atau Mekah dulu. Beliau diturunkan, lalu tanpa ada brief, tanpa ada muqaddimah, tanpa ada keterangan, suami beliau balik badan dan meninggalkan beliau. Setelah 3 kali bertanya tidak mendapat respon, lihat pertanyaan berikutnya dari Hajar. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini, suamiku? Ketika beliau mendapatkan jawaban positif, beliau mengatakan, idzan la yudayyi'una. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Lihat bagaimana seorang wanita hebat yang tercatat dalam sejarah peradaban manusia mencontohkan kepada kita bahwa pertanyaannya
adalah Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Kalau ini perintah Allah, tidak akan menghancurkan kita. Maka orang yang mau istiqomah, ya harus berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah seberat apapun, sesakit apapun kondisi yang sedang dialami. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Allah berfirman, apapun musibah yang menimpa seseorang itu pasti tidak lain tidak bukan kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, sesakit apapun musibah itu, seberat apapun musibah itu semua seizin Allah. Seizin Allah, jemaah. Sudahlah, jangan kita fokus ke makhluk, jangan kita salahkan si A atau si B atau si C karena penyakit yang kita alami misalnya, atau karena kemiskinan yang kita alami, karena kita di PHK atau kita didepak tanpa ada pesangon. Atau ada seorang istri yang mendapatkan penyakit dari suaminya main perempuan, bukan hanya membawa pengkhianatan tapi bawa penyakit, lalu istrinya juga positif. Ingat ayat tersebut. Mari kita kembali lagi ke ayat tersebut. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Lihat berikutnya. Tanamkan dalam hati kita ayat ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan beranjak dari ayat ini, jemaah. Teksnya ada di hadapan kita. Saya akan bacakan keterangan dari Abdullah bin Abbas tentang ayat yang begitu luar biasa ini. Kata Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pentafsir terbaik di dunia, atau yang memiliki ilmu tafsir terbaik di dunia. Wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarih. Maksudnya apa? Barang siapa yang tertimpa musibah, apapun itu musibahnya, fa'alima annaha biqada'illahi wa qadari, dan dia beriman, dia yakin bahwa ini terjadi dengan takdir dan qada dari Allah, ini terjadi dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabara wahtasaba, maka ia bersabar dan ia mengharapkan pahala. Lihat, bersabar. Masih ingat bab sabar? Tetap berada di track, tetap ngebatu di atas kebenaran, tetap menjalankan perintah Allah. Wahtasaba, dan dia berharap pahala dari Allah. Awadahu amma fatahu minad dunya, maka Allah akan gantikan, ini menarik, Allah akan gantikan sesuatu yang hilang dari urusan dunianya dengan hidayah di dalam hatinya.
wa yaqinan sadiqa, dan Allah akan gantikan kehilangannya dengan keyakinan yang jujur atau keyakinan dan kejujuran. Luar biasa. Barang siapa yang beriman, kembali lagi, barang siapa yang beriman, yahdi qalbah, yahdi qalbah. Jadi barang siapa yang tertimpa musibah, dia kehilangan pekerjaannya misalnya di hari-hari ini, dan dia yakin bahwa ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, alih-alih mutung, futur, nggak jelas, nggak karu-karuan, nggak, dia yakin ini adalah izin Allah, atau ini terjadi, nggak mungkin tanpa izin dari Allah, dan ini adalah qada dan qadar Allah, ini takdir Allah. Dia beriman dengan itu, maka Allah gantikan kehilangannya dengan hidayah di dalam hatinya. Ada orang ketipu misalnya 700 juta, dan dia yakin penipuan ini tidak mungkin dia alami kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 700 juta yang hilang itu Allah ganti dengan hidayah di dalam hatinya. Allahu Akbar. Dan hidayah jauh lebih mahal, jemaah. Ketika ada seseorang kehilangan istri, istrinya meninggal. Ketika melahirkan misalnya, istrinya meninggal. Lalu dia yakin ini musibah, tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla khalqis samawati wal ardi bi khamsina alfa sanah. Kan itu hadisnya. Allah mencatat seluruh takdir yang ada di dalam alam semesta ini sebelum 50.000 tahun dari penciptaan langit dan bumi. Ini bukan terjadi spontanitas, hadirin. Sudah tercatat. 50.000 tahun sebelum bukan 50.000 tahun sebelum penciptaan kita, tapi penciptaan langit dan bumi. Dia yakin itu. Maka kehilangan istri atau kehilangan pasangan yang sangat menyakitkan tersebut Allah ganti dengan hidayah dan iman di dalam hatinya. Dia akan lebih kokoh dari sebelumnya. Dia akan lebih beriman daripada sebelumnya. Dia akan lebih kuat beribadah daripada sebelumnya. Dia akan lebih dekat lagi dengan Allah daripada sebelumnya. Jadi kehilangan itu Allah ganti dengan iman. Allah ganti dengan hidayah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, ini semua ditakdirkan oleh Allah. Lalu bersabar, kata Abdullah bin Abbas, tetap berpegang dengan perintah-perintah Allah. Mau ini badan remuk-remuk, babak belur, capek, letih, enggak. Pas lagi letih-letihnya ada yang nanya, sekarang apa mau kamu? Dengan tegas dia katakan, aku mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada opsi lain. Nggak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain. Jangan pernah meninggalkan perintah Allah karena kesulitan yang kita hadapi. Justru kesulitan yang kita hadapi itu harusnya kita ubah menjadi tambahan hidayah untuk masa depan kita. Dengan apa? Dengan beriman dan meyakini bahwa ini semua ditakdirkan oleh Allah. Ini semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa ada keraguan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, Allah akan berikan hidayah di dalam hatinya. Yang jadi masalah kita nggak menghargai hidayah, jemaah. Kita lebih sayang dengan uang kita daripada dengan hidayah. Kita lebih sayang dengan makhluk daripada hidayah.
dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sayang pada kehidupan dunia kita daripada hidayah. Padahal kita nggak akan pernah bahagia dengan kehidupan dunia tersebut. Man kana nanti dunia hamma farraqallahu syamlah. Barang siapa yang dunia jadi obsesinya, Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan buat ribet. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainai, dan Allah akan buat kemiskinan berada di pelupuk matanya. Dia takut terus. Paranoid terus. Takut miskin lagi, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Itu kenapa? Karena dunia yang jadi obsesinya. Itulah kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Makanya kenapa ketika Allah menawarkan hidayah kita nggak berminat? Cuman hidayah Pak Ustadz, nggak ada yang lain. Subhanallah, cuman hidayah, nggak ada yang lain. Itu udah semuanya jemaah. Itu semua. Orang-orang cerdas itu tahu hidayah lebih mahal daripada semuanya. Gak ada yang bisa beli kebahagiaan. Gak ada. Yang bisa mendatangkan kebahagiaan ada ketika Allah memberikan hidayah kepada kita. Harta itu gak bisa membuat rumah tangga kita rukun, hadirin. Harta itu gak bisa membuat tidur kita tenang. Yang bisa membuat rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, lalu anak-anak jadi baik, hidayah. Sehat itu nggak bisa buat orang bahagia. Betapa banyak orang keluar dari rumah sakit tambah stres dia, pulang ke rumah ribut deh. Orang berpikir, wah saya harus sehat. Begitu sehat berantakan. Kenapa? Sehat tapi nggak sholat, sehat tapi nggak dekat sama Allah, sehat tapi nggak berzikir kepada Rabbul Alamin. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah karena musibah yang menimpa kita, apapun musibahnya. Kalau kita mau istiqomah, makanya inilah salah satu alasan kenapa istiqomah itu susah. Karena dalam kondisi sebabak belur apapun, orang tuh benar-benar megang. Makanya kan ungkapan Nabi SAW kan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit dengan gigi geraham kalian, gitu bahasanya. Anda harus gigit dengan gigi geraham kalian. Itu kan sebuah ungkapan berat. Ketika ada tindakan, misalnya ada tindakan medis yang emergency banget, nggak ada anestesi dan rasanya sakit, seorang dikasih apa? Dikasih kain, suruh gigit, dan dia gigit dengan gigi geraham mereka untuk nahan rasa sakit tersebut. Nah itu addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Seberat apapun jangan tinggalkan, jangan pernah tinggalkan. Justru semakin yakin. Masih ingat dalam bab keyakinan ketika kaum muslimin dikepung di perang Ahzab, apa yang Allah firmankan tentang sikap orang-orang beriman pada saat itu dalam surat Al-Ahzab ayat 22, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini adalah hal yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan maha benar Allah dan benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngelihat musibah ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji. Jadi ketika ada musibah, bukannya tambah down, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan maha benar Allah dan benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa akhir dari ayat tersebut?
Mari kita balik lagi ke ayat tersebut. Apa akhir ayat tersebut? Jamaah sekalian, ketika ngeliat musibah, hal itu tidaklah menambah mereka kecuali iman dan ketundukan. Iman dan ketundukan. Bukan futur, bukan. Makanya bagi orang-orang beriman, musibah itu menguatkan. Musibah menguatkan. Menguatkan iman dan membuat dia semakin tunduk sama Allah. Bukan menelantarkan, mendepak, membuat terpental ke arah yang begitu jauh, enggak. Bagi orang-orang yang beriman, makanya kan begitu beriman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman bahwa ini ditakdirkan oleh Allah, maka Allah akan ganti rasa sakit dan kehilangannya dengan hidayah. Jadi tambah bagus imannya, tambah kuat, bukan tambah jatuh, tambah kuat. Tapi manusia kan bodoh, jamaah. Jadi ketika hal itu sebenarnya cara Allah menguatkan dia, dia malah komplain. Karena dia manusia itu zaluman jahula. Al-Ahzab ayat 72. Zolimnya minta ampun, bodohnya kelewatan. Allah ingin menguatkan dia, Allah menunjukkan sayangnya Allah kepada dia, dia malah komplain, dia malah marah, dia malah tinggalkan Allah, dia malah berpikir mau mundur. Loh, ini menguatkan. Dan buat simpel. Hidup itu kan harus dibuat simpel. Salah satu teori klasik dalam menghadapi berbagai macam masalah apa? Sederhanakan masalah. Kan begitu. Bukan memperbesar masalah kecil tanpa bermaksud meremehkan. Tapi masalah besar aja hendaknya disederhanakan. Gimana cara ngadepin hal-hal besar? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman, maka Allah akan kasih hidayah. Hadapi dengan iman, sederhanakan. Nggak usah ribut. Ini siapa sih? Kenapa dia sampai begini? Sederhanakan. Bisa stres kita kalau mikirnya begitu. Tes swab positif. Ini saya tuh gara-gara siapa sih? Kayaknya saya udah steril. Saya pakai masker 3 lapis. Dan saya selalu pakai hand sanitizer. Kok bisa positif? Mau sampai kapan kita berpikir begitu? Begitu positif. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Doa sama Allah, minta kekuatan. Yakin ini sudah ditakdirkan sama Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, Allah kasih hidayah kepada dia. Allah bisa isolasi dan hati kepada Rabbul Alamin. Dan begitu juga penyakit-penyakit yang lain. Hasil tes positif, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Lalu jalani hidup, jamaah sekalian. Sederhanakan iman, lalu dengan iman itu Allah akan kasih kita hidayah. Allah akan kasih kita hidayah. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah, agama Allah, sunnah Nabi SAW, karena kesulitan yang kita hadapi. Makanya justru dalam kondisi sulit ini kita harus ngaji terus, ya Ma. Kita harus ikut kajian, kita harus bersama Al-Quran. Masih banyak yang harus saya kerjakan, Pak Ustadz. Loh, ini yang paling pertama, dekat sama Allah, lalu dekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jalan yang kedua, wala yatrukuhu li syai'in
yaqa'u fi yadihi minad dunya. Dan jangan pernah tinggalkan perintah Allah karena sesuatu yang dia peroleh dari dunia. Jadi jangan pernah tinggalkan perintah Allah karena sesuatu atau untuk sesuatu yang ia peroleh dari dunia atau yang ingin ia peroleh dari dunia. Karena obses pengen kaya, dia tinggalin itu perintah Allah. Akhirnya dia masuk ke jalan yang haram. Atau karena udah kaya, terfitnah dengan hartanya. Akhirnya nggak ngaji lagi. Akhirnya nggak menuntut ilmu, nggak mengamalkan. Karena lagi semangat olahraga gitu ya, nggak ikut kajian. Subhanallah. Loh kemana? Udah berapa kali nggak ikut kajian? Lagi sibuk olahraga Ustaz. Masya Allah. Ini nggak akan istiqomah. Ini bukan, lagi-lagi, ini bukan sebatas meninggalkan 1-2 ibadah atau 1-2 kajian demi kegiatan dunia ya. Ini bisa menghancurkan keistiqomahan kita. Bukan nggak boleh olahraga itu harus jamaah, tapi diatur waktunya. Jangan sampai kita tinggalkan perintah Allah hanya gara-gara itu. Waktu tuh banyak, Allah kasih satu hari itu 24 jam. Masa kita nggak bisa atur? Kajian kita juga bukan kayak bukan kayak Imam Nawawi yang 12 kajian. Kajian kita paling satu hari satu. Kadang-kadang ada satu minggu cuma sekali. Kayak misalnya kajian Redus Solin kita satu hari cuma satu jam kurang lebih. Sesibuk itu kan sehingga kita nggak bisa blok 1 jam dari 24 jam yang Allah kasih ke kita. Oh sibuk banget toh kalau gitu, hebat sibuknya nih sampai nggak bisa ngeblok. Itu yang perlu kita camkan. Jangan gara-gara dunia kita tinggalkan perintah Allah. Jangan gara-gara meeting kita nggak sholat jamaah. Jangan gara-gara nemenin klien kita nggak puasa Ramadan. Itu jelas nggak istiqomah. Nggak istiqomah. Dulu ketika miskin rajin tahajud, begitu kaya lupa tahajud. Itu nggak istiqomah. Orang kayak gitu sulit untuk istiqomah. Justru harusnya semakin dikasih dunia, semakin takut dan ibadahnya semakin kuat. Biar Allah jaga kita dari fitnah dunia. Tapi manusia kan memprioritaskan dunia. Masih ingat surat Al-A'la? Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu yang Allah katakan. Manusia itu bal tu'thirunal hayata dunya. Lebih memprioritaskan dunia kata Allah. Dalam surat Al-A'la. Manusia itu lebih memprioritaskan dunia. Lebih memprioritaskan dunia. Kecuali orang-orang beriman. Dan Allah ingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Makanya ini bukan sebatas mengerjakan aktivitas duniawi. Boleh mengerjakan aktivitas duniawi, tapi kalau aktivitas akhirat kalah dengan duniawi, ini sudah keliru dalam skala prioritas. Dan kalau kita keliru dalam membuat skala prioritas, akhirnya kita terdepak dari jalan keistiqomahan. Ini bukan 1-2 kali momentum loh. Ini tentang apa yang Anda prioritaskan, itu poinnya. Anda prioritaskan akhirat atau Anda prioritaskan
dunia. Tapi kan cuma sekali. Pernah nggak sih kita bayang bisa jadi yang sekali itu yang menyelamatkan kita dari api neraka pada hari kiamat? Emangnya kita nggak punya dosa aja, mah? Dosa kita banyak. Sekali lagi bisa jadi yang amalan yang kita tinggalkan itu yang menyelamatkan kita dari pada hari kiamat kelak. Jadi jangan pernah meremehkan. Cuman sekali. Semua orang gagal itu awalnya cuma sekali, hadirin. Nah, sekali itu nagih. Awalnya semua siswa yang hobi bolos itu cuma sekali. Pernah bolos nggak dulu? Awalnya kan sekali. Enak ya. Besoknya bolos lagi. Dulu bolos lagi, bolos lagi, bolos lagi. Semua orang yang suka selingkuh awalnya sekali. Oh, ternyata nikmat selingkuh nih. Ya udah, selingkuh terus. Subhanallah. Nagih, jamaah. Maksiat itu kan nagih. Aktivitas dunia itu kan nagih. Maka jangan dibuka. Jangan pernah buka di kesempatan awal. Makanya kan dalam sebuah hadis kan bahasa Nabi, barang siapa yang membuka pintu itu, membuka, bukan masuk, membuka, itu aja orang sudah tergelincir. Membuka pintu maksiat itu tergelincir, bukan masuk ya. Orang kan buka, ngeliat dulu, ini nggak buka, kesedot kita jamaah. Iya, buka kesedot. Mungkin dulu agak nggak ada bayangin ya. Sekarang dengan semua teknologi, benar nggak? Kita nggak ada rencana, cuman buka doang, kesedot kita. Kalau cuman buka doang, nggak ada rencana mau masuk, cuman buka, ketarik. Itu jalan yang kedua, jangan pernah tinggalkan. Yang ketiga hadirin, fala ya'mal bihawa ahadin. Kata Syaqiq Al-Balkhi, jalan ketiga agar kita bisa istiqomah, fala ya'mal bihawa ahadin. Jangan pernah beramal karena hawa nafsu seseorang. Karena hawa nafsu seseorang. Jadi jangan pernah beramal karena hawa nafsu seseorang. Jangan. Ada banyak orang gak istiqomah gara-gara manusia. Gara-gara ingin diterima di sebuah geng, ingin diterima di sebuah komunitas, akhirnya berubah nih orang. Dulu anak baik gitu, sekarang gak jelas. Dulu gak kenal nongkrong-nongkrong, sekarang hidupnya cuma nongkrong doang. Dulu nih orang gak kenal namanya ganja segala macam, kok bisa ngisap sekarang? Tuntutan pergaulan biar diterima. Jangan pernah mengerjakan sesuatu, kata beliau, karena hawa nafsu seseorang. Makanya apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28? Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Allah berfirman jamaah, yang artinya dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan petang hari, di setiap saat, dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan palingkan kedua matamu dari mereka,
Jadi jangan pernah jauh-jauh dari orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang hidupnya isinya ilmu dan ibadah, ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Jangan pernah jauh-jauh dari komunitas itu. Mendekat, mendekat, mendekat. Jangankan beranjak, berpaling dengan mata aja nggak boleh. Jadi jangan uh, kok dia nggak pernah kelihatan lagi, tahu tuh dia udah nggak pernah datang kajian, berarti kan kaki doang, bukan hanya mata, kaki juga terlibat. Kalau dia sampai nggak pernah datang kajian, kalau dia nggak pernah datang lagi ke sebuah atau ke halakoh Quran dan seterusnya, berarti kaki terlibat. Ini kaki belum, ini bahasanya kaki belum terlibat, mata doang, nggak boleh. Wala ta'du ainak, dan janganlah kalian palingkan mata kalian dari mereka. Jadi mata aja nggak boleh berpaling dari mereka. Kita punya orang-orang yang bertakwa, berusaha bertakwa kepada Allah, berusaha ikhlas, berusaha berbuat baik, berusaha beribadah, berusaha beramal soleh, berusaha membantu orang. Jangan palingkan mata kita dari dia. Jadi bahasanya tatap dia terus tuh. Jangan berpaling. Kalau mau istiqomah begitu. Coba kembali lagi ke ayat tersebut, coba. Jangan berpalingkan mata. Jangan palingkan mata kalian. Gara-gara apa? Gara-gara yuriduna turidu zinatal hayati dunia. Karena kamu pengen perhiasan dunia. Jadi jangan berpaling. Gara-gara sibuk, usaha maju, bisnis maju, akhirnya nggak ketemuan lagi. Nggak pernah jalan bareng lagi. Nggak pernah buat amal soleh lagi sama teman-teman yang berusaha bertakwa kepada Allah. Nggak pernah aktif lagi. Karena sibuk. Kok dia nggak pernah ikutan lagi? Ya bisnisnya lagi maju, sibuk ngurus tuh. Kok dia nggak pernah ikut lagi? Lagi buka kantor cabang A, cabang B, cabang C. Oh gitu. Ya nggak masalah buka kantor cabang, tapi jangan pernah berpaling dari mereka. Kalau mau istiqomah ya, ikuti mereka, bareng sama mereka. Kita yang butuh, jangan so jual mahal. Habisan aku nggak pernah diajak. Yang diwajibkan istiqomah tuh kita. Nggak ada alasan itu di hari kiamat. Kita yang harus kejar, kita harus berusaha, kita harus berjuang biar kita terlibat di situ. Karena Allah mengatakan itu. Sabar ngadepin orang-orang begitu, sabar. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan petang, sabar. Dan mereka mengharapkan wajah Allah. Lihat, mereka tidak pakai hawa nafsu, tapi mereka mengharapkan wajah Allah. Tempel orang kayak begitu tuh. Dan jangan berpaling dari mereka. Matamu jangan berpaling. Mata jangan berpaling. Mata jangan berpaling. Apalagi nggak aktif, lebih parah lagi. Mata jangan berpaling. Maksud, lihat bahasa wala ta'du ainak. Jadi bisa jadi kita ikut rapat nih, tapi mata kita nggak ke mereka. Mata kita pergi ke sana, atau mata kita ke gadget, kan gitu ya. Mata kita ke gadget. Udah paling gampang, udah enak lah ngelihat. Sekarang tuh banyak sekali yang sudah real banget gitu loh dari apa yang Allah firmankan. Kita lagi bicara tentang apa, amal soleh, gimana bantu orang, mata kita ke WA karena ngurusin bisnis gitu. Gimana menurut antum? Anda setuju aja, setuju apa? Ya pokoknya setuju aja, saya rapat. Tidak ngerti lagi rapatin apa, karena matanya ke yang lain. Subhanallah. Mata aja jangan berpaling, mata. Apalagi tubuh yang lain. Mata nggak boleh berpaling. Terus apa? Nah, kita lihat berikutnya. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Dan Anda jangan pernah mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Jangan pernah mengikuti mereka. Jangan pernah mengikuti orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah. Orang-orang yang nggak pernah berzikir. Orang-orang yang bicaranya dunia. Orang-orang yang selalu kalau bicara harta. Orang-orang kalau bicara brand. Orang-orang kalau bicara hobi duniawi, dan nggak pernah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah mengangkat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Lihat, mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka lifestyle dia pasti akan melampaui batas. Lifestyle-nya akan melampaui batas. Jangan pernah ngikutin orang yang hobi dengan hawa nafsu. Nggak akan beruntung, gagal kita.
jangan pernah ngikutin. Jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu orang. Jangan pernah melakukan sesuatu karena hawa nafsu orang. Jangan pernah mengikuti mereka. Mau kita dijanjikan diterima di komunitas, kita dijanjikan segala macam, kita dijanjikan project, jangan. Kalau mau istiqomah ya. Kalau enggak ya itu hak kita. Tapi kalau mau istiqomah jangan pernah lakukan sesuatu karena hawa nafsu orang. Ketika ada orang minta kita sesuatu, kita tanya, ini perintah Allah bukan? Ini halal apa enggak? Ini dilarang oleh Allah apa enggak? Dan gara-gara hawa nafsu orang kita jatuh ke dalam hal yang haram. Dan yang terakhir jemaah sekalian, wala ya'mal bihawa nafsihi. Dan jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu kita. Jangan pernah mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu kita. Jadi jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu orang lain, dan juga jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu kita sendiri. Itu bahaya. Allah berfirman tentang hal ini dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah berfirman yang artinya, pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang disembah. Jadi hawa nafsu sampai pada titik disembah, ilahahu hawa. Dipertuhankan, artinya disembah. Tunduknya mutlak karena hawa nafsu. Hawa nafsu ke kanan, dia ke kanan. Hawa nafsu ke kiri, dia ke kiri. Hidupnya semua tentang hawa nafsu. Dan Allah membiarkan dia, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah biarkan dia tersesat padahal dia sudah tahu ilmunya. Na'udzubillah. Jadi dia tersesat bukan karena dia nggak tahu ilmunya. Dia tersesat bukan karena dia tidak tahu dalil. Dia tersesat bukan karena dia tidak tahu ayat atau hadisnya. Dia tersesat, dia tahu ini salah. Dia tersesat, dia tahu ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia ngikutin hawa nafsu. Kalau kita mau istiqomah, jangan pernah ngikutin hawa nafsu kita. Jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kembali lagi ke ayat ini. Ayat ini penting jemaah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah akan menguji mati pendengarannya dan hatinya. Kita mau kasih 1000 ayat pun nggak ada manfaat. Dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Dikunci. Kecuali jika dia bertobat kepada Allah. Kecuali jika dia rubah pola. Jangan pernah ikutin hawa nafsu. Jangan pernah ikutin hawa nafsu. Walaupun berat, ya berat, semua juga berat. Yang berat bukan diri kita aja. Semua orang yang bisa sampai pada titik istiqomah, itu semua sudah pernah ngalamin fase babak belur jemaah. Enak banget ya dia. Ya Anda kan lihat dia ketika udah jadi. Sama ketika pencinta bola ngelihat Ronaldo atau Lionel Messi misalnya, kok enak, kok gampang banget ya, enak banget punya kecepatan kayak dia, nendangnya tepat sasaran. Ya Anda kan ngikutin dia ketika dia udah jadi. Anda nggak lihat latihannya kan. Coba Anda ikut sesi latihan deh 10 kali aja, kalau nggak muntah-muntah, atau nggak usah 10 kali, sekali. Itu remuk-remuk semua tuh tulang. Coba Anda ikutin diet dia selama 1 bulan, kuat tuh diet dia. Udah nggak ada enak-enaknya, mahal pula. Jadi orang tuh kan kalau apa namanya, pada dasarnya kan kita bela-belain makan mahal biar enak. Ini udah mahal nggak enak. Tapi itulah jalan keberhasilan. Semua capek. Daripada Allah kunci mati hati kita dan pendengaran kita,
Terus kita lanjutkan, wa ja'ala ala basarihi gishawa. Wa ja'ala ala basarihi gishawa. Dan Allah tutup penglihatannya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa. Allah tutup Allah tutup matanya, Allah tutup matanya. Jadi Allah kunci pendengarannya, kunci hatinya, dan Allah tutup penglihatannya. Fama yahdihi min ba'dillah. Kalau udah begitu, siapa yang bisa kasih petunjuk setelah Allah sesatkan? Gak ada. Kecuali dia bertobat sama Allah, minta sama Allah. Allah akan ganti kondisinya. Lalu afala tadhakkarun. Mengapa kalian nggak ambil pelajaran? Kenapa kalian nggak ambil pelajaran? Kenapa diulang lagi? Udah cukup lah. Kita melihat orang kayak begitu terus dia sengsara, udah cukup bagi kita. Atau mungkin kita pernah ngalamin di waktu yang lalu. Hidup kita hanya tentang hawa nafsu. Bahagia? Enggak bahagia. Atau kita sedang mengalami hari ini, nggak ada kebahagiaan. Walaupun orang kagum sama kita, kan orang ngeliat zahir kita aja kan, ngeliat casing kita, kayaknya kita punya semua. Padahal hati kita kotor, hati kita gersang, hati kita rapuh, hati kita ringkih. Ya sudah, taubat kepada Allah. Ganti pola. Jangan ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu orang lain dan hawa nafsu kita. Yang kita ikuti itu dalil, jamaah. Yang kita ikuti itu qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan hadis Nabi SAW. Dia hajar sekali lagi, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Coba kalau hajar ngikutin hawa nafsunya, mana ada istri yang mau ditinggal di padang batu seperti itu, hadirin. Mana ada istri mau ditinggal di lembah yang nggak ada apa-apa. Kalau ditinggal di Majestic banyak istri yang siap, jamaah sekalian. Kalau ditinggal di Tanah Abang dengan debit card dan di situ ada ATM, semua banyak yang siap. Kalau ditinggal di Tamrin City, semua banyak yang siap. Tapi ini ditinggal di lembah yang nggak ada apa-apanya. Hawa nafsu istri mana yang siap kayak begitu? Atau yang mau seperti itu? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Tapi pertanyaan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Iya, oke, kalau gitu kita jalanin. Allah gak akan sia-siakan kita. Jangan pernah ngikutin hawa nafsu. Dan buat kita semua. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ini nasihat buat kita semua. Kalau kita ingin istiqomah, jangan pernah ngikutin hawa nafsu manusia atau hawa nafsu kita. Jadi fair. Jadi bukan dia, bukan kita. Tapi kembali kepada Rabbul Alamin. Kembali ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah yang merintahkan ini? Apakah Nabi yang mengarahkan kita ini? Kalau ya, bismillah kita ikut. Walaupun berat, walaupun sakit-sakitan, walaupun remuk-remuk, walaupun harus menahan air mata atau bahkan menumpahkan air mata. Mungkin di fase awal kita nangis, hadirin, tapi kaki itu dilangkahin aja terus. Jangan pernah mundur, maju terus. Ikuti apa yang Allah firmankan dan Nabi SAW sabdakan. Jangan pakai hawa nafsu kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak ke hal-hal yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Itu kan yang Allah firman dalam surat Yusuf. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, kalau kita bisa mengerjakan 4 hal ini, kita istiqomah. Dan ini tambahan amunisi lagi dari materi-materi sebelumnya. Jadi dalam kondisi seberat apapun, jangan pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah. Bahkan justru semakin berat, kita harus semakin dekat sama Allah. Biar Allah tolong. Bukan semakin meninggalkan. Atau jangan meninggalkan perintah Allah karena dunia. Jangan. Justru semakin dikasih dunia, kita semakin takut. Jangan-jangan ini istidraj. Semakin takut, jangan-jangan saya terfitnah nanti. Maka kita kembali ke Allah. Karena dulu nggak bisa maksiat karena nggak punya duit, ya mas. Sekarang udah punya duit.
Semua bisa diatur, semua bisa disetir. Depan kita ada pintu-pintu maksiat dengan cara paling aman, quote and quote, asal berani bayar uang dan kita punya uang tersebut. Ini kan kalau untuk agar pintu itu kita nggak buka, kita harus dekat sama Allah, kita harus takut dulu sama Allah. Lalu yang ketiga dan keempat, jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu orang atau hawa nafsu diri kita. Jangan. Siapapun orang tersebut, jangan ngerjain karena orang, ngerjain itu karena Allah dan mengharapkan wajah Allah dan di atas perintah Allah. Jangan karena orang, jangan karena manusia. Manusia A kita A, manusia B kita B. Jangan pernah demikian. Ini perintah Allah atau bukan? Ini cari ridho Allah apa tidak? Dan jangan kerjakan karena hawa nafsu kita. Jangan punya prinsip suka-suka gua dong. Orang-orang besar nggak bilang begitu. Nggak ada suka-suka kita. Nggak ada orang berhasil karena hidupnya suka-suka, tuh nggak ada. Semuanya kerja keras, semuanya capek, semua letih. Ahli dunia itu bukannya suka-suka, itu letih juga, tapi demi dunia. Kita diajak oleh para ulama, diajak oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi abnaul akhirah, jadi anak-anak akhirat. Jadi capeknya untuk cari itu. Kalau kita bisa dengan taufik dari Allah, maka kita akan istiqomah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Dan insyaallah besok kita masuk ke bab yang baru, bab tafakkur, dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.